Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denanda Dianita, kelas 12B absen 10, akan menjelaskan pemeriksaan ureum, urin lengkap, LCS, dan cara kerja spektrofotometer. Yang pertama itu untuk pemeriksaan ureum. Nah, untuk pemeriksaan ureum ini metodenya yaitu urase atau GLDH. Nah, untuk prinsipnya ureum oleh urase dihidrolisis menjadi amoniak dan karbodioksida. Untuk prosedurnya, itu yang pertama kali kita siapkan 3 tabung. Nah, tabung ini masing-masing diberi label. Yang pertama blanko, label blanko, standar, dan tes. Nah, untuk tabung yang pertama ini yaitu tabung blanko, diisi reagen sebanyak 10 mikron. Untuk tabung yang kedua yaitu tabung standar, diisi 1000 mikron reagen ditambah 10 mikron larutan standar. Untuk tabung yang ketiga yaitu tabung tes, diisi reagen sebanyak 1000 mikron ditambah 10 mikron serum. Setelah itu diinkubasi selama 1 menit dengan suhu 37 derajat Celcius. Setelah itu kita baca di spektrofotometer dengan panjang gelombang 340 nanometer. Untuk nilai normalnya pria dewasa 8-24 mg per desiliter, wanita dewasa 6-21 mg per desiliter, anak usia 1 tahun sampai 17 tahun itu 7-20 mg per desiliter. Selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan urin lengkap. Pemeriksaan urin lengkap itu meliputi pemeriksaan makroskopik, pemeriksaan mikroskopik, pemeriksaan cari celup. Nah, untuk pemeriksaan makroskopik ini meliputi warna, kejernihan, habis itu bau. Nah, untuk pemeriksaan mikroskopik ini meliputi sedimen urin. Nah, cara kerjanya itu yang pertama kali, siapkan urin sebanyak 2/3 tabung. Setelah itu, disentrifuge tuh selama 10 menit dengan kecepatan 3000 rpm. Nah, setelah itu kan ada supernatan. Nah, itu dibuang dulu tuh urinnya tanpa ragu-ragu. Nah, setelah itu supernatanya itu kita pipet, terus diletakkan di objek gelas. Nah, terus ditutup dengan deglas. Lalu diamatin di mikroskop dengan perbesaran 10 kali. Nah, untuk nilai normalnya itu leukosit 1-3/8 pandang, sedangkan eritrosit itu 0-2/8 pandang, silinder negatif, bakteri itu negatif, jamur juga negatif, habis itu kristal juga negatif. Nah, selanjutnya yaitu pemeriksaan cari celup. Yang pertama kali itu siapkan spesimen urin segar, yaitu urin sewaktu, bisa urin pagi atau urin pagi. Nah, yang kedua itu masukkan urin ke dalam tabung reaksi menggunakan pipet sebanyak 1/4 tabung. Nah, setelah itu kita beri identitas dulu di tabung tersebut agar tidak tertukar dengan spesimen sampel yang lainnya. Setelah itu kita ambil tuh stick atau indikator. Nah, ambil sticknya itu satu saja. Lalu tutup kembali botolnya, terus celupkan stick itu atau masukkan ke tabung reaksi yang berisi urin selama 3 detik. Setelah 3 detik, angkat dan tiriskan menggunakan tisu. Setelah itu, kemudian disamakan dengan warna indikator yang udah ada di dalam stick botol tersebut, stick urin tersebut. Nah, untuk nilai normalnya itu urobilinogen itu negatif atau 0,2 mikron per desiliter. Untuk glukosa negatif, bilirubin negatif,
benda keton negatif, berat jenis itu 1000 sampai 1030, darah samarnya negatif, pH-nya 5,0 sampai 8,5, proteinnya negatif, nitritnya juga negatif, habis itu leukositnya juga negatif. Setelah itu kita masuk ke pemeriksaan LCS atau cairan otak. Nah, pemeriksaan LCS ini ditunjukkan untuk mengetahui adanya kelainan pada otak maupun sumsum tulang, meningitis, terus tumor, abses, habis itu maupun infeksi virus pada daerah tersebut. Nah, untuk pemeriksaan LCS ini ada dua metode pemeriksaan, yaitu yang pertama metode None, terus yang kedua metode Pandi. Nah, untuk metode None ini itu suatu pemeriksaan untuk mengetahui kadar globulin dalam cairan otak tersebut. Nah, untuk cara kerjanya sendiri, masukkan 1 mili reagen None, habis itu ditambahkan 1 mili spesimen. Masukin spesimennya itu dengan perlahan melalui dinding tabung. Nah, setelah itu amatin tuh adanya kekeruhan dengan teliti saat pemeriksaan. Nah, untuk nilai normal metode None ini, kalau positif itu ditemukan kekeruhan berbentuk cincin, kalau negatif tidak ditemukan kekeruhan dan tidak ada berbentuk cincin. Nah, setelah itu masuk ke metode Pandi yang kedua. Untuk metode Pandi ini tuh untuk memeriksa adanya protein dalam LCS ini. Nah, untuk cara kerjanya sendiri itu sama seperti metode None, tetapi kalau untuk Pandi ini masukkan reagen Pandi. Nah, habis itu masukkan tuh spesimen reagen Pandinya sebanyak 1 mili, spesimennya juga melalui dinding kayak tadi. Nah, amatin adanya kekeruhan dengan teliti saat pemeriksaan. Nah, untuk nilai normal untuk metode Pandi ini, kalau positif itu ditemukan kekeruhan, habis itu kalau negatif tidak ditemukan kekeruhan. Nah, kita lanjut untuk pembacaan spektrofotometer. Cara kerjanya yaitu yang pertama, pada tampilan awal itu kita klik tes. Nah, habis itu kita klik pojok atas sebelah kiri, pilih parameter yang akan diperiksa seperti urobilinogen kayak tadi tuh. Nah, habis itu kita arahkan Aquades ke selang penyedot. Habis itu kita klik water blank, lalu start. Setelah itu klik reagen blank, masukkan klik reagen blank, terus masukkan tabung blanko, terus klik start lagi. Habis itu klik calibrate, masukkan tabung standar, terus klik start lagi. Setelah itu klik sampel, masukkan tabung tes, terus klik start lagi. Nah, setelah itu klik wash untuk membersihkan tadi sisa-sisa reagen tersebut, terus lalu klik restore, terus habis itu masuk ke pilihan program, restore, lalu klik parameter yang tadi kita kerjakan. Setelah itu kita edit isi identitas pada pasien, terus habis itu lalu save, terus kita bisa print dan bisa dapatkan hasilnya. Sekian untuk pembahasan 4 pemeriksaan tadi. Apabila ada salah kata ataupun salah penjelasan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.